Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Salah satu menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi tersebut, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." At-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yaitu mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya, memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Pada ayat 191 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sadar betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba-hamba yang bersyukur selalu beribadah dengan ikhlas. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dalam berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan ipteks, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam semesta. Semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan,
semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Demikianlah untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.